Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Lis? Alhamdulillah sehat dan baik Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Kita ini kan sekarang sudah musim kemarau ya Bu Lis ya. Iya. Jadi kita harus menjaga kesehatan. Sekarang banyak sekali penyakit flu itu loh ya. Pancaroba Bu. Iya, alhamdulillah kalau sehat. Untuk Bu Lis, maaf ya untuk hari ini saya mengganggu waktunya. Ya. Kira-kira ini mengganggu apa tidak Bu Lis? Buatan Bu. Anak-anak juga sudah saya kondisikan, saya kasih tugas tadi membaca. Nah setelah itu nanti biar mereka belajar menceritakan bacaan tadi dengan bahasa Indonesia. Oh gitu, berarti anaknya sudah dikondisikan ya, sudah diberi tugas. Alhamdulillah, berarti sudah terkondisikan. Nah di sini saya mengganggu waktunya Bu Lis. Dan ini kita akan melakukan wawancara ya, sedikit refleksi ya. Kita refleksi tentang pembelajaran observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Itu ya Bu Lis ya. Nah, oke Bu Lis, untuk ini saya ingin tahu bagaimana ya perasaan Bu Lis itu setelah melakukan kegiatan observasi kemarin. Alhamdulillah saya merasa senang Bu. Alhamdulillah proses pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa mengikuti pelajaran tersebut dengan baik. Gitu. Alhamdulillah, berarti merasa senang Bu Lis ya? Senang. Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, Bu Lis, waktu pembelajaran kemarin itu saya ingin tahu itu langkah-langkah pembelajarannya Bu Lis yang sudah dilakukan itu apa saja, seperti itu bisa direfleksikan sebentar. Alhamdulillah secara keseluruhan pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Nah, kemarin itu ada kegiatan pendahuluan yang meliputi itu pertama kali salam, kemudian doa, setelah itu mengecek kehadiran siswa, setelah itu persepsi, ya. Ada juga Bu, saya mencoba membangkitkan semangat anak untuk menyanyikan lagu wajib, kemudian setelah itu menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian setelah itu di kegiatan intinya anak-anak kemarin menyimak video, kemudian membaca teks bacaan. Setelah itu tanya jawab tentang video dan bacaan yang sudah dilaksanakan. Kemudian mereka berdiskusi dengan teman sebangkunya. Setelah itu anak-anak melakukan percobaan pengamatan. Nah, dari percobaan pengamatan itu dilanjutkan anak-anak saya bentuk kelompok dan melakukan presentasi dari percobaan pengamatan yang sudah dilakukan. Kemudian di kegiatan intinya itu saya isi dengan refleksi Bu, refleksi tentang pembelajaran yang setelah dilakukan. Kemudian saya mengoreksi tugas anak-anak. Terus tidak lupa saya memberikan tugas di rumah untuk bekerjasama dengan orang tuanya. Kemudian mendoakan saya. Itu langkah-langkah yang kemarin ya Bu Lis ya. Nah tadi kan ada Bu Lis sudah waktu pendahuluan dulu ya Bu Lis ya. Tadi saya lihat kan sudah bagus sekali, ada persepsi, kemudian ada doa dulu. Kalau doa itu kan sudah berarti Bu Lis sudah menumbuhkan kesadaran diri pada anak untuk berdoa itu ya. Kemudian ada persepsi, di mana persepsinya itu Bu Lis memberikan kemarin tuh pertanyaan pemantik seperti itu atau bagaimana Bu Lis? Oh iya, kemarin itu di persepsi saya persepsi untuk mengingat pengetahuan anak-anak tentang pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Nah setelah itu saya lanjutkan dengan menampilkan beberapa gambar Bu, gambar yang akan berkaitan dengan pembelajaran yang akan saya lakukan hari itu. Berarti ada gambarnya juga ya.
Bagus Bu Lis. Ya, Kalau berkaitan ada dengan materi yang akan saya sampaikan. oh, gitu. Iya. Berarti gambar itu nantinya bisa merangsang ya Bu Lis Iya. ya, merangsang apa keingintahuan anak. Iya, seperti itu. Itu untuk kegiatan apa? Iya. Kemudian di situ Bu Lis juga sudah menyampaikan tujuan secara gamblang ya. Iya. Nah, tujuannya kemarin apa Bu Lis ya? Yang pertama apa Bu Lis? anak-anak kan dengan menyimak video, Ya. nanti anak-anak bisa memahami konsep sumber energi Sumber panas. energi Kemudian panas. yang kedua, setelah anak-anak membaca teks bacaan itu, Ya. anak-anak bisa menghubungkan dengan kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga itu dengan anak-anak melakukan percobaan pengamatan, anak-anak bisa mengaitkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Gitu ya Bu Lis ya. Dengan diadakan apa? Penyampaian tujuan pembelajaran, akhirnya nanti kan anak tahu oh nanti yang ingin saya capai ini seperti itu ya Bu Lis. Baik Bu Lis, nah kemarin selanjutnya Bu Lis pada waktu kegiatan inti ya. Nah pada waktu kegiatan inti kan Bu Lis kemarin ada video ya Bu Lis ya? Video pembelajaran. Nah, sekali Bu. Video tentang apa Bu Lis kemarin? Video tentang materi yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang sumber-sumber energi panas. Apa itu pengertian sumber energi panas, kemudian sumber energi panas itu ada apa saja, nah seperti itu ya. Saya lihat itu Bu Lis, anak-anak juga antusias ya waktu melihat sekali Bu. Dengan pembelajaran IT yang sampaikan Bu Lis ini, anak-anak juga kelihatannya semangat sekali. Ya. Kemudian ini Bu Lis, setelah itu kan ada pembelajaran di mana anak membandingkan ya Bu Lis ya kemarin ya. Membandingkan jawabannya dengan teman sebangkunya. Itu anak-anaknya bagaimana Bu Lis? Ya alhamdulillah kemarin kan namanya juga anak-anakku ya, pasti bahasanya ada yang lucu. Ya setelah melihat jawaban temannya, "Duh, kamu kok menulis apa ini? Kok wajan? Wajan itu apa?" Nah, mereka kan mungkin langka kenapa kalau nyebutnya wajan, dan akhirnya didiskusikan dengan teman sebangkunya. Nah setelah itu ditemukan jangan wajan menulisnya, ada yang disebutkan panci gitu loh. Nah seperti itu. Iya berarti ada saling satu sama lain ya teman sebangkunya. Kemudian kemarin Bu ada loh ya kemarin itu waktu tulis ice breaking ya. Sebelum ada diskusi kemarin diberikan ice breaking ya. Itu gimana? Iya, anak-anak saya ajak menyanyi Bu. Menyanyi tentang sumber energi panas. Nah, anak-anak sangat suka sekali. Saya bisa ulang lagi ya Bu ya. Ayo kawan kita belajar sumber-sumber energi panas. Pertama matahari, kedua api, ketiga gesekan dua benda, keempat listrik, kelima panas bumi, keenam ada batu bara. Energi panas dapat membantu tumbuhan untuk fotosintesis, mengeringkan benda, menghangatkan udara, dan untuk memasak makanan. Itulah sumber energi panas. Yuk kita ingat dan hafalkan. Nah, tapi sebelum saya menyanyi ternyata anak-anak sudah banyak yang sudah bisa mengikuti semua. Iya. Nah, aspeknya Bu Lis ini sangat menarik sekali karena dikaitkan dengan Dengan materi. Dengan materi. Waktu kemarin kan anak-anak juga sangat antusias mengikuti dengan tepuk tangan itu ya Bu Lis ya. Bagus Bu Lis ya. Ini bisa dikembangkan untuk materi selanjutnya ya. Kemudian itu Bu Lis. Setelah itu kan ada percobaan itu kayaknya juga seru karena percobaannya dilakukan gimana Bu Lis kemarin? Kemarin saya tunjukkan dengan benda yang langsung real ya. Kemarin itu saya memakai medianya memakai es batu. Kan kita mau menunjukkan bagaimana sumber energi panas itu dapat menyebabkan perubahan. Nah dari situ
kita siapkan 3 wadah. Nah, 3 wadah itu kita isi dengan es batu dengan ukuran yang sama. Nah, ketiga wadah itu diletakkan di tempat yang berbeda. Yang pertama kemarin diletakkan di atas meja di dalam kelas. Kemudian yang kedua diletakkan di luar ruangan di bawah sinar matahari langsung. Kemudian yang ketiga di ruangan yang tertutup. Nah, dari situ anak-anak mencoba mengamati. Nah, kemudian setelah beberapa menit di situ terlihat perubahan. Nah, dari situ anak-anak bisa melihat langsung ternyata sumber energi panas itu dapat menyebabkan perubahan dari yang es batu yang bentuknya padat bisa berubah menjadi cahaya. Suka sekali itu kemarin. Iya, antusias sekali. Nah, terus kemarin setelah ada percobaan kan anak-anak mengamati, kemudian berdiskusi. Setelah itu presentasi lah. Yang saya itu anak-anak itu loh yang namanya siapa yang kecil itu loh Bu. Siapa? Mas Robi. Ya, betul sekali. Saya juga heran Bu, biasanya dia itu kalau di kelas itu ya termasuk anak yang kurang aktif, biasanya pasif. Nah, ternyata tiba-tiba waktu presentasi tanpa ditunjuk kelompoknya dia maju, mau mewakili presentasi ya. Saya juga kaget loh. Berani anak ini. Anak-anak alhamdulillah anak-anak ini mengalami perkembangan gitu. Berarti itu membuktikan bahwa metode atau media yang saya gunakan waktu itu kan bisa menarik perhatian anaknya itu ya. Oke, baiklah Bulis. Kemudian di akhir Bulis melakukan refleksi ya Bulis ya. Itu tujuannya untuk apa Bulis? Refleksi itu saya menanyakan tentang perasaan anak. Ternyata dari refleksi itu saya tanyakan bagaimana perasaan hari ini anak-anak setelah pembelajaran tadi. Alhamdulillah semuanya tepuk tangan, senang Bu. Duh, kenapa kok senang? Seru Bu, apanya yang seru? Lah tadi kita dapat belajar di luar ruangan juga Bu. Menyaksikan bahwa es batu itu mencair. Nah setelah itu sisa es batu yang ada yang kemarin saya bawa di termos itu, saya kasih es Bu. Setelah pembelajaran selesai anak-anak ternyata suka karena saya kasih minum bersama. Bagus sekali Bulis pembelajaran kemarin. Secara keseluruhan saya lihat bagus kok Bulis ya. Nah ini Bulis, untuk tujuan pembelajaran dari pembelajaran mulai awal sampai akhir itu tujuan pembelajarannya kira-kira sudah tercapai atau belum Bulis? Ya alhamdulillah tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai Bu. Dari kegiatan dilihat dari kegiatan waktu menyaksikan video, kemudian membaca teks. Nah di situ anak-anak sudah memahami konsep energi panas. Kemudian dilihat juga dari anak-anak waktu menjawab pertanyaan yang saya berikan, ternyata semuanya sudah bisa menjawab. Dilihat juga dari itu lembar evaluasi yang saya bagikan, alhamdulillah semuanya mendapatkan nilai yang hampir sempurna. Kemudian dari pengamatan yang dilakukan, dari percobaan itu siswa sudah mampu membuktikan bahwa sumber energi panas itu dapat menyebabkan perubahan. Berarti intinya tujuan pembelajarannya sudah tercapai gitu ya, alhamdulillah. Nah Bu, untuk tujuan pembelajaran kan tadi kan sudah tercapai. Apakah strategi yang digunakan Bulis dulu waktu Bulis kan sudah menyampaikan strateginya ini lah. Kemarin waktu observasi ini menggunakan strategi itu sepenuhnya atau mungkin ada strategi lain yang muncul, saya harus ini atau bagaimana? Pada waktu pembelajaran kemarin itu saya menggunakan strategi yang sudah sesuai perencanaan ini. Nah dari yang sudah saya rencanakan itu kan jadi saya bisa lebih enjoy karena saya sudah mengerti dan memahami materi yang akan saya sampaikan. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya saya bisa menerapkan strategi atau metode-metode yang lain yang lebih bisa menarik perhatian siswa atau membuat siswa saya senang. Gitu ya. Jadi memakai strategi yang sudah direncanakan ya. Baik Bu. Nah waktu kemarin Bulis kan juga saya tanya mungkin nanti ada kendala atau apa waktu observasi. Waktu pembelajaran berlangsung. Nah, kira-kira kemarin terlihat sekali ada kendala waktu pembelajaran itu apa tidak? Sesuai prediksi saya kemarin Bu, namanya anak-anak ya.
pasti gaduh, apalagi pembelajarannya ada yang di luar ruangan, melakukan pengamatan di luar ruangan. Tapi alhamdulillah saya bisa mengkondisikan anak-anak Bu supaya tetap tertib dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Berarti kendala-kendala tersebut bisa teratasi ya Bu Lis ya. Bagus, berarti manajemennya Bu Lis manajemen kelasnya sudah bagus sekali. Ini Bu Lis, kemarin saya lihat anak-anaknya sudah senang semua ya Bu Lis ya. Ini bisa ditingkatkan ini ya. Mungkin bagaimana Bu Lis cara meningkatkan keaktifan anak lagi? Mungkin diberi apa? Iya, mungkin saya bisa menggunakan strategi atau metode yang lain yang lebih bisa menarik perhatian siswa, kemudian membuat anak-anak lebih bersemangat. Nah, seperti itu Bu mungkin. Nah, gitu ya Bu Lis ya. Baik. Nah, Bu Lis, bisa diceritakan Bu Lis dari pembelajaran yang kemarin yang sudah dilakukan Bu Lis, itu kan pasti ada yang memuaskan, itu apa saja kira-kira, kemudian nanti mungkin ada kekurangan yang masih perlu pasti ada apa yang membuat diri saya ini puas dan tidak puas. Di antaranya yang memuaskan buat saya, tujuan pembelajarannya sudah tercapai Bu. Kemudian proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan tertib. Kemudian saya mampu menyediakan beberapa konten dari berbagai sumber sehingga saya bisa mencukupi kebutuhan anak. Kemudian ada lagi, saya mampu menyampaikan materi dengan strategi yang sudah saya rencanakan. Kemudian pelaksanaan penilaian juga sudah saya laksanakan semua, dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilannya. Kemudian pembiasaan positif anak juga sudah muncul Bu. Terlihat ketika waktu sebelum dan sesudah pelajaran mereka sudah berdoa dengan khusyuk. Nah, semuanya mengikuti. Kemudian itu kalau mau menjawab pertanyaan angkat tangan dulu. Terus minta izin kalau mau misalnya ke toilet, nah seperti itu. Terus kemudian menghargai temannya yang menghargai kelompok atau temannya waktu melakukan presentasi. Nah, semuanya bisa menghargainya. Kemudian yang terpenting Bu, yang membuat bagaimana pembelajaran tersebut membuat anak aktif dan senang melakukannya. Kemudian yang membuat saya kurang puas itu, walaupun kemarin pembelajaran berjalan dengan baik, tapi tetap saya harus meningkatkan melakukan perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Gitu. Ya. Kemudian untuk pembelajaran KSE-nya Bu, untuk keterampilan relasinya dan kesadaran diri mungkin perlu ditingkatkan. Kembali. Gitu ya Bu Lis ya. Baik Bu Lis. Ini dari observasi kemarin kan secara keseluruhan Bu Lis itu sudah bagus sudah bagus. Mulai dari awal itu Bu Lis sudah perencanaannya sudah disiapkan. Kemudian pada waktu proses pembelajaran itu Bu Lis padahal baru belajar tentang pembelajaran diferensiasi, ternyata kemarin bisa melakukan. Iya, saya mencoba meskipun saya belum mendengar Bu, tapi saya punya keinginan ingin tahu apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, seperti itu. Alhamdulillah ternyata dari pembelajaran tersebut sudah sudah menyangkut sudah tampak ya. Ini catatan saya, ini terlihat ini dari diferensiasi kontennya itu terlihat Bu Lis sudah memberikan sumber belajarnya itu sudah beberapa sumber. Ada video pembelajaran, kemudian ada teks bacaan, kemudian menyampaikan memfasilitasi bahan-bahan untuk percobaan. Itu kan termasuk diferensiasi konten. Sudah ada Bu Lis kemarin bagus. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya juga gitu. Yang saya catat di sini Bu Lis juga sudah ada diferensiasi prosesnya. Anak sudah melihat video,
kemudian membaca, terus kemudian ada tanya jawab, ada diskusi, percobaan, ada presentasi. Nah, udah bagus tulis itu untuk diferensiasinya itu untuk proses. Kemudian dari produknya kemarin tulis, dari catatan saya ini tulis waktu pembelajaran sudah memberikan itu memberikan kebebasan pada anak. Bagaimana hasilnya yang mau dipresentasikan ya. Nah, itu termasuk diferensiasi produknya itu ya. Dari data-data ini sudah bagus. Kemudian dari pembelajaran yang KSE ini juga mungkin tulis kan baru kenal ya. Kan baru mendengar. Padahal itu kan sudah kita lakukan sehari-hari ya tulis ya untuk pembiasaan. Ternyata ini ya namanya kompetensi sosial emosional. Nah, itu dari kesadaran diri anaknya waktu berdoa, itu kan ada kesadaran diri saya harus bagaimana. Kemudian ada keterampilan relasi, itu kan waktu diskusi itu ya tulis ya. Baik tulis. Ini saya dari catatan hasil supervisi itu ternyata semuanya ini sudah bagus tulis. Sudah bagus. Walaupun baru belajar, ternyata sudah bagus ya. Iya. Nah, tulis sekarang tindak lanjut apa ya yang ingin tulis lakukan selanjutnya? Oh ya, tindak lanjut yang ingin saya lakukan mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, teman kerja dalam membuat perencanaan pembelajaran. Kemudian saya akan lebih aktif lagi mengikuti kegiatan kakak Gemini yang ada di sekolah ini ataupun di kecamatan mungkin. Kemudian selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan teman guru untuk merencanakan pembelajaran sehingga saya dan rekan guru itu dapat nantinya dapat merumuskan tentang perbaikan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian saya juga akan mengembangkan diri untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar-webinar tersebut seperti itu, biar pengalaman saya atau lebih bertambah lagi ya. Tadi ada kolaborasi dengan teman ya Bu Lis ya. Nah, ini saya ingin tahu kira-kira kolaborasinya itu bisa dilakukan dengan siapa Bu yang di sekolahan ini yang bisa diajak kolaborasi? Tapi secara keseluruhan saya bisa berkolaborasi dengan semua rekan Bu. Tapi berhubung saya ini kan memegang kelas tinggi dan pembelajarannya masih K13, jadi saya lebih sering sharing dengan Bu Indi. Beliau kan mengajar kelas 6. Nah, gitu kan pembelajarannya kan sama, masih menggunakan kurikulum K13. Kemudian untuk pembelajaran mungkin berbasaan yang berkaitan dengan IT Bu, saya sharing dengan mungkin bisa dengan Bu Vicky, Bu Luki, mungkin tentang itu pembuatan mengisi membuat Google Form atau sebagainya itu seperti itu Bu. Bagus Bu Lis itu bisa kolaborasi dengan teman-teman rekan melihat kebutuhannya nanti. Bisa ditingkatkan lagi. Nah, kira-kira kalau kolaborasi kan tadi kan menyebutkan pembuatan Canva, Google Form lah. Itu waktu kolaborasi itu waktunya kapan Bu Lis? Kan Bu Lis kan mengajar. Saya usahakan waktu kolaborasi itu waktu anak-anak istirahat Bu. Anak-anak istirahat. Jadi saya sebagai pendidik kan tetap tidak mengabaikan kebutuhan anak. Pembelajaran tetap bisa berjalan. Kemudian setelah itu mungkin waktu itu anak-anak sudah pulang Bu. Nah, dari situ kan waktunya mungkin lebih panjang, lebih bebas ya. Gitu ya. Jadi waktunya waktu istirahat dan setelah pulang, anak-anak setelah pulang itu ya. Baik Bu Lis. Nah, tadi Bu Lis juga menyebutkan akan lebih aktif lagi mengikuti kegiatan yang seperti kakak Gemini yang kita bentuk waktu Januari kemarin ya Bu Lis. Nah, bisa diceritakan Bu Lis bagaimana? Apakah kakak Gemini, kehadiran kakak Gemini ini sangat efisien untuk
untuk apa perkembangan. Menurut saya pribadi KKG Bini itu sangat efisien dan sangat bermanfaat Bu. Karena dengan KKG itu nanti saya akan mendapatkan lebih banyak ilmu, mulai dari mungkin sosialisasi berbagi aksi nyata, kemudian pelatihan mandiri di PMM, kemudian bagaimana membuat media pembelajaran berbasis IT, dan masih banyak lagi. Intinya KKG Mini itu sangat membantu kita sebagai guru dan rekan-rekan semuanya. Sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali ya Bu. Jadi banyak sekali yang kita dapatkan dari KKG yang kita yang kita lakukan setiap bulannya itu ya Bu. Nah Bu Lis, ini untuk selanjutnya ini kira-kira untuk pengembangan diri yang mau dikembangkan dari diri Bu Lis itu kira-kira apa saja? Aktivitas pengembangan Bu ya? Oh iya, aktivitas, betul sekali. Untuk aktivitas pengembangan, mungkin saya bisa mengembangkan dalam pembelajaran itu seperti untuk kegiatan pendahuluan faktor pembelajaran, kemudian penguasaan materi ajar, kemudian strategi pembelajarannya mungkin lebih bervariasi, kemudian dalam pembuatan media, dan ada lagi mungkin dalam pembuatan penilaian, dalam melakukan penilaian ya. Jadi nanti aktivitas pengembangan diri yang mau dilakukan oleh Bu Lis itu ada 5 ya Bu Lis ya. Tadi kegiatan pendahuluan ya yang ingin dilakukan tadi, kemudian ada penguasaan, terus strategi ya, terus ada pembuatan media pembelajaran, dan yang kelima pembuatan penilaian yang otentik. Ya, pembuatan penilaian otentik. Jadi ada 5 ya Bu Lis ya. Nah sekarang untuk ini saya ingin tahu satu persatu ya Bu Lis ya, dari aktivitas yang mau dilakukan Bu Lis ke depan itu. Ya, yang pertama ini kan tadi kegiatan pendahuluan. Nah, untuk kegiatan pendahuluan ini kira-kira kegiatannya dulu Bu Lis. Pendahuluan itu mungkin bagaimana? Untuk meningkatkan persepsi, kemudian dengan menggunakan pertanyaan pemantik, nah seperti itu, dapat diisi seperti itu. Itu ya. Tujuannya apa Bu Lis ya kira-kira dari kegiatan yang ingin dikembangkan tadi kan kegiatan pendahuluan ya. Untuk tujuannya apa? Dari situ, dari persepsi itu kita kan dapat menggali informasi siswa, melihat kemampuan awal anak. Ya. Dari situ nanti dapat saya jadikan sebagai pijakan untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Mungkin yang bisa dilakukan tadi apa? Ada ice breaking ya? Kira-kira seperti apa Bu Lis? Kalau di awal kita mungkin harus membangkitkan semangat anak dulu, mungkin dengan tepuk semangat. Nah, seperti itu. Terus kemudian tunjukkan kebanggaanmu. Nah, seperti itu. Dari situ kan anak-anak nanti mungkin bisa lebih semangat lagi untuk melanjutkan pelajaran yang akan dilakukan hari itu. Ya, jadi nanti kegiatan pendahuluannya bisa yang ingin dikembangkan seperti itu ya Bu Lis ya, untuk meningkatkan persepsi dan pertanyaan pemantik itu ya. Nah, dari kegiatan ini ukuran keberhasilannya itu apa Bu Lis? Mungkin bisa dilihat dari keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Dari keaktifan siswanya ya dalam mengikuti, anak-anak itu mengikuti pembelajaran pada hari itu. Berarti kalau nanti misalkan pada waktu pendahuluan diajak tepuk tangan, tadi kan diajak tepuk-tepuk itu ya, ternyata ada beberapa anak dolanan gak ikut. Berarti kalau seperti itu berarti belum berhasil ya Bu Lis ya. Nah, berarti harus semua. Gitu ya. Jadi
Harus ukuran kompak. keberhasilannya Ya. semua itu Oke, mengikuti. Ya. Baik, Bu Lis. Nah, untuk pendukung dari aktivitas Bu Lis itu apa? Pendukungnya mungkin saya menggunakan berbagai referensi. Referensi. Referensi dari berbagai sumber belajar, referensi mungkin saya bisa dilihat contoh-contoh es breaking dari YouTube, Bu. Dari kali di situ banyak sekali. Nah, mungkin saya bisa mengambil dari situ referensinya. Berarti pendukungnya diambilkan dari YouTube, dari web, banyak referensi ya Bu Lis ya. Oh gitu. Nah, kira-kira untuk aktivitas pengembangan ini akan dilakukan Bu Lis itu mulai kapan? Di pembelajaran selanjutnya. Oh, langsung tatap tes ya Bu Lis ya, langsung di pembelajaran selanjutnya. Bagus Bu Lis kalau langsung ditindak biar nanti pembelajarannya itu bisa lebih maksimal lagi. Kemudian ini Bu Lis, untuk yang kedua tadi aktivitas pengembangan Bu Lis tadi adalah penguasaan materi ajar. Ya. Mungkin bisa diceritakan Bu Lis sebelumnya. Dari penguasaan materi ajar itu bagaimana? Dari penguasaan materi ajar itu tujuan yang ingin saya capai agar saya bisa lebih lancar dalam memberikan materi pelajaran tersebut. Karena dari penguasaan materi ajar, kalau kita belum menguasai kan pasti kita habis ini apa ya, habis ini saya harus ngapain ya, nah seperti itu. Jadi supaya kita lebih lancar dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan. Berarti kalau mau menyampaikan materi atau kalau kita mau melakukan pembelajaran, kita itu harus siap gitu ya Bu Lis ya. Harus siap dengan materi itu, berarti harus belajar dulu gitu ya. Memahami apa materi yang akan disampaikan. Ya, bagus Bu Lis. Kan kalau kita tidak paham, nanti bagaimana apa yang akan disampaikan, kan seperti itu. Iya. Nah, dari aktivitas pengembangan tentang materi ajar ini, ukuran keberhasilannya Bu Lis itu bisa dilihat dari apa Bu Lis? Nanti bisa dilihat dari lancar tidaknya kita dalam menyampaikan materi itu. Oh gitu. Dilihat kita kagok atau berhenti di tengah jalan itu berarti belum menguasai, belum berhasil gitu ya. Belum berhasil. Bu Lis, untuk materi ajar ini yang Bu Lis dapatkan itu apakah hanya dari buku atau mungkin ada? Tidak Bu, dari sumber belajar yang bervariatif. Nah, seperti kemarin itu di samping dari bacaan di buku tema, ada juga dari video pembelajaran yang saya ambilkan dari YouTube. Nah, seperti itu. Kemudian tentang pengertiannya dari video itu juga ada, pokoknya dari berbagai sumber belajar. Berarti sebelum melakukan itu Bu Lis belajarnya tidak hanya dari satu buku saja ya Bu Lis ya. Berarti dari beberapa referensi, bisa dari video pembelajaran seperti itu ya. Berarti intinya Bu Lis mencari banyak referensi gitu ya. Baik Bu Lis, tadi untuk pendukungnya berarti apa Bu Lis? Sumber belajar ya. Ini untuk pendukung yang bisa mendukung aktivitas pengembangan dirinya Bu Lis tadi. Yang kira-kira kapan Bu Lis ini mau dilaksanakan? Ya secepatnya Bu, mungkin di pembelajaran selanjutnya langsung pokoknya. Pokoknya langsung gitu ya. Untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya berarti Bu Lis langsung menerapkan ini. Ini mungkin bisa untuk penguasaan materi ini bisa dilakukan melalui pelatihan atau apa, bisa pada Bu Lis? Kira-kira bisa ya. Iya. Baik Bu Lis. Selanjutnya tadi untuk aktivitas pengembangan yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Ya. Nah, ini untuk strategi pembelajaran. Kenapa Bu Lis kok ingin meningkatkan strategi pembelajaran ini?
Ya, Coba dijelaskan dari bagaimana? dari pengembangan itu kan tujuan yang ingin saya capai, saya bisa melakukan beragam strategi pembelajaran sehingga dapat membuat anak-anak itu lebih aktif mungkin dan bisa mendukung pembelajaran tersebut agar berpusat pada anak. Gitu ya. Bagaimana caranya pembelajaran tersebut berpusat pada anak? Berarti nanti tujuannya tulis itu belajar berbagai strategi pembelajaran. Seperti kalau kemarin tulis menggunakan kooperatif ya, kayak gitu. Mungkin yang kemarin masalah diferensi itu kan termasuk tulis ya. Diferensiasi itu kan juga termasuk apa? Strategi. Ya, strategi kita dalam melakukan pembelajaran itu. Tulis untuk strategi pembelajaran ini waktu apa ya? Untuk materi satu dengan materi yang lain itu kira-kira tentu harus menggunakan strategi yang berbeda, Bu. Berbeda, materinya pun ya sesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Kira-kira kita cocoknya menggunakan strategi apa, menggunakan metode yang bagaimana, nah seperti itu. Makanya disesuaikan dengan materi yang akan dilakukan pada hari itu. Ya, tulis. Nah, mungkin bisa disebutkan tulis strategi pembelajaran yang apa saja? Mungkin ada itu kooperatif learning, base learning seperti itu, pembelajaran jigsaw ya. Baik, tulis selanjutnya dari strategi pembelajaran ini yang mau dikembangkan nantinya kan tulis akan tahu keberhasilannya itu seberapa rendah itu dari mana untuk keberhasilannya mungkin itu, Bu, murid agar lebih mudah memahami materi pelajaran yang dilakukan, lebih mudah memahami agar murid-murid lebih mudah memahami tentang materi pelajaran yang dilakukan pada hari itu. Gitu ya, dari situ ya. Ukuran keberhasilannya dari situ ya. Baik. Nah, kemudian untuk apa pendukungnya ini bagaimana, Please? Mungkin dengan yang bisa mendukung kemampuan pedagogik mungkin. Dari kemampuan. Berarti apa saja kompetensi yang ada di pedagogik itu ya. Baik. Nah, untuk mendalami atau untuk mengembangkan diri pada kegiatan strategi pembelajaran ini, kira-kira Bulis ikut pelatihan. Iya, ikut apa Bulis? Webinar seperti itu. Ikut pelatihan-pelatihan ya Bulis. Nah, sekarang kan ada tuh yang di pelatihan mandiri yang di PMM itu ya. Iya, Bu, ya. Itu Bulis sudah mengikuti atau sudah mengikuti ya, sering itu dengan aksi nyata. Ya. Nah, dari situ ternyata sudah kelihatan bisa hijau. Bisa hijau itu. Berarti kalau sudah hijau berarti Bulis sudah mengikuti pelatihan mandiri ini ya. Ya. Berarti untuk meningkatkan strategi pembelajaran kita bisa Bulis tadi bisa belajar sendiri di pelatihan mandiri yang ada di PMM itu ya. Iya, Bulis. Bagus sekali Bulis karena di PMM itu kan banyak sekali pelatihan ya. Itu kesempatan kita untuk meningkatkan untuk kompetensi kita. Iya. Sudah ada berapa Bulis sertifikat? Iya, yang didapatkan Bulis seperti ini loh. Kalau kemarin kelihatannya saya lihat kan Bulis juga ikut itu toh. Yang yang diadakan oleh Endang Benuanta yang di LPMP. Iya, dari Kalimantan Utara ya. Dari Kaltara kemarin ya. Iya, bisa kemarin juga sudah saya cek sudah keluar sertifikatnya, Bu. Alhamdulillah sudah ya, Jo. Sertifikat itu juga sama ini untuk bisa pengembangan dirinya Bulis ini. Bisa ada lagi Bulis kira-kira mau tetap mengikuti pokoknya aktif mengikuti selalu membuka. Ada edisi 78 besok. Ya.
Kalau kemarin yang dibahaskan itu ya Bulis sama nih, ada strategi pembelajarannya itu. Baik Bulis, ini untuk strategi pembelajaran berarti Bulis akan belajar kedepannya akan belajar tentang berbagai strategi agar bisa pembelajarannya itu bisa berpusat pada anak. Gitu. Untuk selanjutnya Bulis, ini yang keempat ada aktivitas pengembangan yaitu pembuatan media pembelajaran ya. Kira-kira media pembelajaran itu menurut Bulis penting atau hanya biasa-biasa saja Bulis? Penting sekali Bu, karena dari media itu kan nanti anak-anak bisa tertarik dengan media yang kita sediakan. Mungkin kalau tidak ada media, mungkin anak-anak akan malas. Kok diceramai tok reneng apa-apane, mungkin seperti itu ya. Karena kalau ada medianya kan lebih menarik. Seperti kemarin, nah, ada video juga, terus disajikan dengan barang yang nyata, real. Nah, seperti itu. Oh gitu ya Bulis. Nah, tujuan Bulis mengembangkan diri dari pembuatan media pembelajaran memudahkan saya untuk mentransfer ilmu kepada anak. Jadi anak-anak lebih tahu. Berarti media ini bagi Bulis sebagai alat untuk transfer ilmu ya, memudahkan, memfasilitasi. Gitu. Baik Bulis, untuk media pembelajaran ini yang mau dikembangkan ini kira-kira medianya itu bentuknya itu yang bagaimana? Sebisa mungkin ditujukan dengan barang yang nyata. Seperti ini. Kalau sekarang mungkin ya kalau tidak seperti itu memanfaatkan yang ada di lingkungan mungkin Bu. Berarti barang real yang ada di lingkungan itu ya bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Tapi di samping itu juga kita harus mengikuti perkembangan zaman Bu. Mungkin dari IT mungkin ditampilkan dengan tidak ditampilkan di slide proyektor seperti itu mungkin. Nah, dari itu kan mungkin anak-anak lebih tertarik karena sekarang zamannya IT ya. Zamannya IT. Kemarin dalam pembelajaran observasi kemarin kan Bulis sudah menggunakan itu salah satunya sudah buat PPT, terus ada itu kan termasuk ya Bulis sudah mencoba. Nah, ternyata dari situ kan anak-anak sudah terlihat antusias dan senang. Nah, mungkin di pembelajaran selanjutnya akan lebih saya tingkatkan lagi, mungkin yang lebih menarik lagi. Mungkin seperti apa Bulis? Apa media yang digunakan? Mungkin bisa menggunakan dari berbagai saya mencari referensi dulu mungkin dari YouTube ya. Kemudian dari situ saya bisa menyiapkan apa media yang cocok yang kira-kira membuat anak-anak itu lebih aktif dan lebih senang lagi. Gitu. Seperti pembuatan PPT itu termasuk pembuatan Canva mungkin. Dari Canva itu. Terus mungkin melalui kalau puisi juga. Itu untuk penilaiannya ya bisa digunakan. Iya Bulis benar sekali. Puisi itu juga sekarang sudah diperbarui lagi, jadi tidak hanya membuat soal saja, tapi puisi itu bisa digunakan pembelajaran secara langsung ya. Nah, ini bisa Bulis. Jadi pembelajaran media sekarang ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Betul sekali. Karena memang anak sekarang kan banyak sekali sudah ya. Jadi kita sebagai guru kan tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan zaman, tidak boleh kalah dengan muridnya. Masuk muridnya bisa, kita nggak bisa. Malu nanti. Seperti itu Bulis. Iya. Itu apa Bulis? Itu mungkin itu dibuat itu satunya ya barcode dari situ. Kalau barcode itu disekan mungkin di situ muncul komik cerita ya. Nah, itu juga salah satu media yang menarik ya Bulis ya. Jadi nanti Bulis ingin meningkatkan dalam pembuatan media pembelajaran, tidak hanya menggunakan barang yang ada di sekitar, tapi Bulis juga ingin meningkatkan
meningkatkan media pembelajaran dengan berbasis IT seperti itu ya. Baik. Nah, ini untuk apa? Media pembelajaran berbasis IT. Berarti kan Bulis harus ekstra ini ya. Harus ekstra belajar lagi seperti itu ya. Mungkin untuk media pembelajaran untuk pengembangan diri kan tidak hanya melalui pelatihan ya Bulis ya. Kira-kira melalui apa ya Bulis? Bisa berkolaborasi atau bagaimana Bulis? Iya, mungkin bisa berkolaborasi dengan rekan kerja. Dari situ kan nanti bisa saling sharing apa ya yang perlu kita tingkatkan agar anak-anak itu pembelajarannya lebih tertarik. Kita harus bagaimana? Nah, mungkin bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan. Iya. Jadi intinya tadi Bulis ingin meningkatkan media pembelajaran ya. Terus kemudian pendukungnya apa Bulis kira-kira? Selain sarana dan prasarannya, mungkin juga harus dari YouTube mungkin betul. Ya, selain sarana dan prasarana yang ada Kalau di sini mungkin referensi. Nah, di sini kan mungkin teknologi yang ada gitu. Ya. Kira-kira kapan Bulis ini untuk yang pembuatan media pembelajaran ini yang mau dilakukan Bulis, ini kira-kira kapan dilaksanakan? Secepatnya Bu, mungkin di pembelajaran selanjutnya. Oh, secepatnya juga ya. Berarti semuanya tancap gas mulai dari tadi apa untuk pendahuluan, kemudian materi ajar, kemudian ada apa strategi pembelajaran, kemudian media pembelajaran. Jadi semuanya langsung harus secepatnya. Di pembelajaran berikutnya harus sudah bisa paling tidak satu gitu ya. Paling tidak sudah bisa satu yang bisa disajikan biar apa? Biar anak-anak ada perbedaan ya. Nanti kita bisa melihat perbedaan pada anak. Baik Bulis, yang terakhir Bulis ini kan tadi ada 5 ya. Ada 5 dan yang terakhir ini yang saya catat tadi ada pembuatan penilaian ya Bulis ya. Nah ini kenapa ya Bulis kok ingin meningkatkan di penilaian? Tujuan Bulis itu apa ya? Dari penilaian itu mungkin tujuan yang ingin saya capai, saya dapat mengamati perilaku peserta didik. Apa mungkin hanya perilaku saja Bulis? Nah, tidak ya, dari pengetahuannya juga, dari penilaian keterampilannya juga. Dari perilaku, mungkin dari sikap itu bisa dilakukan waktu observasi pembelajaran langsung Bu. Kalau sikap dari observasi. Terus kalau penilaian pengetahuan mungkin dari lembar evaluasi seperti kemarin itu anak-anak saya suruh melengkapi tabel tentang kegiatan sehari-hari yang sering menggunakan energi panas paling banyak itu kegiatan apa saja contohnya. Nah itu penilaian pengetahuannya. Kemudian di penilaian produknya mungkin anak-anak itu waktu mengisi lembar pengamatan waktu percobaan itu. Waktu produknya kan diberikan kebebasan. Jadi tujuannya Bulis itu ya untuk mengamati perilaku, kemudian untuk lebih bisa membuat penilaian kognitif, terus ada dari apa kognitif atau pengetahuannya itu, kemudian dari tetesnya anaknya. Nah, Bulis, yang dilakukan Bulis untuk meningkatkan penilaian ini, kegiatannya apa Bulis? Untuk mengembangkan diri ini loh, apa melalui pelatihan atau bagaimana caranya Bulis? Dengan selain pelatihan, saya juga sharing dengan teman-teman. Mungkin dilihat dari anak ini waktu backgroundnya dulu bagaimana dari kelas sebelumnya dan seperti itu, dari guru-guru sebelum anak-anak itu saya ajar.
Oh gitu. Nggih. Berarti kemampuan awal anaknya ya. Nggih. Dilihat dari kemampuan awal anaknya. Ini nanti boleh Nggih. berarti berkolaborasi dengan rekan sejawat juga. Ya selanjutnya ini Bulis. Nah tadi kan berhubungan dengan apa teman sejawat untuk berkolaborasi itu ya. Berarti kan ada apa ya kayak diagnosis awal itu kan sudah tahu oh backgroundnya ini si A, ini sukanya nulis seperti itu itu. Terus yang si B sukanya ini gambar. Dari Terus diagnosis yang awal itu kan kita bisa satunya mengetahui apa yang harus diberikan atau anak-anak itu harusnya bagaimana. Nah seperti itu kan nanti untuk merumuskan tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya harus seperti apa. harus tahu ya menentukan anak, penilaiannya itu kan bisa tahu yang A mau disesuaikan diapakan dengan gitu. Nggih. Apakah seperti itu? Oh gitu. Jadi disesuaikan dari kebutuhan anaknya. Bagus Bulis. Nah ini Bulis untuk mungkin nggak ini untuk Bulis meningkatkan masalah penilaian ini kan melalui apa pelatihan. Bulis sudah pernah saya tanya sebenarnya. Gini untuk yang di PMM ini kan ada asesmen ya, asesmen atau penilaian. Kira-kira Bulis sudah pernah membuka yang untuk asesmen itu apa belum? Sudah Bu. Sudah. Ternyata di situ kan ada banyak ya Bulis ya. Sudah diterapkan di sekolahnya, di kelasnya mungkin? Ya, beberapa sudah Bu. Sudah. Baik, Bulis ini kan ada di situ ada asesmen kalau di PMM itu sudah lengkap Bulis yang disediakan pemerintah itu Tinggal ya. kita memilih apa. Yang dibutuhkan seperti itu. Baik. Di situ juga ada Bulis untuk apa pelatihan yang tentang asesmen. Yang kemarin Bulis, yang siapa ya yang kemarin yang sudah ikut Bulis sudah ikut atau belum itu? Untuk penilaian asesmen kan ada pelatihan mandiri itu loh Bulis. Siapa ya kemarin? Kok belum mungkin belum ya. Nah mungkin nanti sebagai masukan ya Bulis ya. Nah di situ untuk mengetahui bagaimana kita melakukan asesmen itu ada apa saja asesmen, bagaimana cara melakukan penilaian autentik di situ sudah ada semua Bulis ya. Di situ ada Bulis ya, mungkin bisa dilanjut kembali untuk apa mengembangkan dirinya Bulis dalam penilaian. Nah, untuk yang saya tanyakan sekarang untuk observasi, untuk perilaku anak Bulis. Kan kalau observasi waktu pembelajaran langsung, Bulis kan melakukan observasi ya. Nah, tentunya Bulis kan punya apa? Catatan-catatan itu. Nah, itu dibuat setiap siswa atau hanya global? Oh, kelas setiap siswa Bu. Oh, berarti setiap siswa saya sediakan lembar observasi. Jadi satu lembar ini satu anak. Satu lembar ini satu anak gitu ya, berarti tidak global ya. Bagus kalau satu anak, berarti kan nantinya Bulis itu bisa apa ya? Bisa mengetahui setiap individunya, berkembangnya, karakternya bagaimana, itu kan berbeda-beda ya kemampuan yang ini bagaimana kan bisa lihat ya. Nah untuk yang sudah dilakukan sekarang ya, yang sudah dilakukan sekarang ini untuk lembar observasinya itu sama Bulis di bundle atau hanya ya sudah sekarang ini saya buat observasi terus ditaruh. Sebisa mungkin saya bundle Bu, pokoknya setiap pembelajaran setiap hari saya tetap melakukan observasi atau penilaian. Nah dari penilaian itu saya kumpulkan jadi satu, saya bundle, kemudian saya masukkan ke Snell. Dan saya punya Snell itu masing-masing anak juga satu. Oh gitu ya, jadi ada penilaian terkumpul dengan rapi ya berarti untuk penilaiannya. Kan nanti itu bukti nyata. Mungkin nanti dari bisa kita pertanggungjawabkan kepada wali murid. Gitu. Bagus Bulis. Kalau sudah di bundle seperti itu berarti kan tinggal mengembangkan metode-metodenya, penilaiannya itu ya. Nah ini Bulis untuk
Berarti kalau observasi, sebelum melakukan observasi itu tulis membuat apa lembar observasinya ya. Oh, gitu. Apakah setiap apa ya, setiap materi pelajaran ya disesuaikan itu dengan sama apa tidak? Tidak, disesuaikan Tidak. dengan penilaian yang saya lakukan. Yang saya lakukan. Jadi sementara ini seperti ini ya yang dilakukan. Sudah bagus, Bulis. Sebenarnya sudah bagus kalau sudah disesuaikan dengan materi, kemudian setiap anak memiliki catatan tersendiri, itu kan nantinya bisa dipertanggungjawabkan pada wali murid seperti itu. Waktu nanti untuk mungkin di akhir semester ada pembagian rapot atau apa kan bisa ditunjukkan kepada wali murid. Gitu. Baik. Selanjutnya ini Bulis, untuk penilaian. Nah, yang dilakukan mungkin kalau sekarang kan sudah zamannya IT ya. Nah, apa Bulis ingin meningkatkan penilaian berbasis IT atau bagaimana, Bulis? Iya, tentu ingin meningkatkan. Pasti. Pokoknya saya berusaha untuk tetap mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang sudah zamannya IT, berarti nanti ya kita sebagai pendidik mau tidak mau ya harus mengikuti. Harus bisa ya, Bulis ya. Harus bisa melakukan penilaian berbasis IT. Salah satunya tadi sudah buat apa tadi Bulis? Yang kuisis itu ya. Nah, bagus Bulis itu kuisis. Kuisis itu juga bisa Bulis ditambahin meme itu dari anaknya langsung dari video. Jadi kemarin saya sudah sempat itu sharing dengan Bu Vicky. Cara pembuatannya ya. Nah, sekarang sudah banyak sekali sudah mengalami perkembangan ya tentang kuisis tadi. Ya, tidak hanya kuisis tadi Bulis juga nanti bukan yang Google Form itu. Itu juga hasil dari pelatihan atau bagaimana atau dari kolaborasi dengan teman. Ya, di samping dari pelatihan juga saya tetap berkolaborasi dengan rekan-rekan. Tetap berkolaborasi ya. Ini mungkin juga perlu ditingkatkan waktu kakak game ini ya. Mungkin ada yang mau unjuk apa ya, berbagi praktek ya, cara menggunakan kuisis, cara itu gitu. Jadi kan nanti Bulis kan bisa mengembangkan dari situ bisa. Kemudian yang belum bisa, yang teman-temannya yang belum bisa kan bisa akhirnya bisa membuat karena memang itu sudah kebutuhan kita ya. Nah, rencana kedepannya itu kan tadi ada untuk misalkan Google Form itu kan berbasis IT ya Bulis ya. Nah, untuk rencana kedepannya Bulis itu anak-anak itu boleh menggunakan HP atau dikerjakan di rumah, hanya diberikan link. Ini anak-anak diberikan link Bu. Terus dikerjakan di rumah. Terus dibuka di rumah. Berarti di sistem kayak PR gitu ya. Karena memang kita kan link itu kan anak-anak sudah bisa membuka apa isinya, apa yang harus saya isi dari Google Form itu. Oh gitu Bulis ya. Jadi nanti bisa dilakukan bisa di rumah juga bisa ya. Itu ada lagi Bulis itu untuk penilaian, mungkin bisa sebagai referensi ya. Apa Bu? Buat itu bagus sekali Bulis. Mungkin nanti bisa dipelajari. Bisa Bu ya. Gitu. Kan tadi sudah yang perlu ditingkatkan lagi itu ya. Buat itu nanti banyak sekali macamnya, ada kayak ular tangga, ada teka-teki dan sebagainya. Itu juga bisa dilakukan Bulis. Nah, untuk selanjutnya ini dari aktivitas pengembangan ini kan ada 5 tadi, semuanya dilakukan kapan Bulis? Mulai besok ya? Besok secepatnya langsung Bu. Yang besok itu kira-kira yang mana dulu? Ini kan ada 5 mungkin untuk besok dari kegiatan pendahuluan dulu. Kemudian besoknya langsung penguasaan materi ajarnya. Nah, seterusnya ada pokoknya dari 5 aktivitas pengembangan itu sebisa mungkin harus langsung bisa dipraktekkan, langsung bisa
langsung bisa dilaksanakan. Langsung bisa dilaksanakan. Jadi tulis langsung belajar, kemudian nanti diterapkan di anak didiknya. Wah, bagus sekali tulis. Yes, ini tulis untuk untuk pengembangan diri Bulis ini saya akui sangat bagus sekali. Terima kasih, Bu. Ternyata Bulis ini banyak sekali yang ingin dicapai, yang ingin berarti Bulis ingin ingin meningkatkan kompetensi, ya, ingin meningkatkan kompetensi agar nantinya bisa memberikan pelayanan terbaik pada anak, ya, pada peserta didik, kemudian bisa melakukan pembelajaran berbasis IT juga, terus pembelajaran berpusat pada anak. Ya, terima kasih Bulis, ini saya rasa sudah cukup, ya, saya rasa cukup. Kemudian saya nantikan ya, besok saya lihat lagi waktu observasi berikutnya, saya lihat lagi bagaimana ya. Tidak sabar loh Bulis untuk menantikan itu. Terima kasih, pokoknya mohon bimbingan dan dukungannya. Iya, saya doakan semoga apa yang akan dilakukan Bulis ke depan ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian mendapatkan kemudahan ya Bulis ya. Kita sebagai pendidik harus bertanggung jawab, harus mau berubah, jangan tidak boleh berhenti monoton seperti ini, harus bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga kita bisa menuntun anak sesuai kodratnya seperti itu. Baik Bulis, terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih banyak. Semoga Bulis sukses nantinya. Sudah untuk ini saya tutup dulu ya Bulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.